Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Maulina, Megawati Putri, dan Sheila Asifa akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Memahami Ketentuan Salat Jamak Qashar dari mata kuliah materi PAI SLTP dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nenden Munawaroh MPDI. Salat jamak ialah menghimpun atau mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Adapun qashar secara bahasa artinya ringkasan, meringkas, sedangkan menurut syara adalah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Macam-macam sholat jamak. Dilihat dari segi pelaksanaannya, sholat jamak terbagi dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim adalah menghimpun dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, seperti sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Yang kedua, jamak takhir, yaitu menghimpun dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir, seperti sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar, dan sholat maghrib juga sholat isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Adapun dasar hukum pelaksanaan sholat jamak dan qashar terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faiza tma'nantum faaqimus salah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan oleh waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun dalil mengenai sholat qashar ada pada Quran Surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah engkau mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Nah, yang selanjutnya itu syarat-syarat untuk melakukan sholat jamak. Sholat jamak dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketika berada di Arafah dan Muzdalifah. Para ulama sepakat bahwa menjamak takdim antara sholat zuhur dengan sholat asar ketika di Arafah dan menjamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isya di Muzdalifah adalah sunnah. Syarat yang kedua, ketika dalam keadaan perjalanan. Menjamak dua sholat dalam satu waktu dari kedua sholat itu boleh dilakukan dengan syarat jarak perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang dibolehkan mengqashar. Adapun jenis perjalanan yang diperbolehkan menjamak yaitu menurut Ibnu Abbas Qasim perjalanan ibadah seperti haji dan perang. Menurut Imam Syafi'i perjalanan yang mubah berarti bukan perjalanan untuk tujuan maksiat. Untuk syarat yang ketiga, ketika dalam keadaan hujan. Nah, menurut Imam Syafi'i boleh menjamak bagi yang tidak bepergian namun terdapat halangan hujan, baik di waktu siang maupun malam. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi menjamak sholat maghrib dan isya di suatu malam yang hujan lebat. Rasulullah pernah menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, tanpa ada alasan ketakutan atau turun hujan. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa maksud Nabi berbuat demikian itu? Maksudnya untuk tidak memberatkan umatnya, jawab Ibnu Abbas. Hadis riwayat Muslim. Untuk syarat yang terakhir, ketika dalam keadaan sakit atau uzur. Nah, ini dibolehkan menjamak disebabkan sakit menurut ulama Hambali, Maliki, dan Syafi'i.
Ulama Hambali memperluas kebolehan menjama ini hingga boleh juga bagi orang yang berhalangan atau uzur, seperti wanita yang mengeluarkan darah istihadah, orang besar kencing, dan bagi wanita yang sedang menyusui bila sukar mencuci kain setiap hendak sholat. Syarat sholat qashar, yaitu yang pertama, berniat untuk safar atau berpergian jauh. Dalam niat untuk safar diisyaratkan dua perkara. Yang pertama, berniat untuk menempuh perjalanan dengan sempurna sejak mulai awal perjalanannya. Yang kedua, berhak menentukan niat sendiri, maka tidak cukup memerlukan niat apabila seseorang pengikut tanpa adanya niat oleh orang yang diikuti. Adapun jarak perjalanan safar yang diperbolehkan untuk mengqashar, ternyata ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat jarak minimal 1 farsah atau 3 mil. Ada yang minimal 3 farsah. Ada yang berpendapat safar minimal harus sehari semalam. Bahkan ada yang berpendapat tidak ada jarak dan waktu yang pasti karena sangat tergantung pada kondisi fisik, psikis, serta keadaan sosiologis dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, ketentuan qashar tidak berlaku pada perjalanan maksiat. Mayoritas ulama memperbolehkan mengqashar sholat bagi mereka yang melakukan perjalanan yang sifatnya mendekati diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam perjalanan haji, umroh, dan jihad, atau yang mubah seperti perjalanan untuk berdagang, menjenguk keluarga, dan sebagainya. Yang ketiga, seseorang musafir ketika sholat tidak boleh makmum kepada orang yang mukim. Seorang musafir ketika sholat tidak boleh makmum kepada orang yang mukim atau musafir itu yang menyempurnakan sholatnya. Maka jika seseorang melakukannya, dia wajib menyempurnakan sholatnya walaupun saat menjadi makmum ketika sedang tasyahud akhir. Untuk yang selanjutnya, tata cara melaksanakan sholat jama dan qashar. Jama takdim yaitu menjamak sholat di waktu sholat yang pertama. Contohnya, menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dan menjamak sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Adapun tata caranya bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua, jama takhir. Nah, jama takhir yaitu menjama sholat di waktu sholat yang kedua. Seperti contoh, menjama sholat zuhur dan asar. Nah, dilakukan di waktu asar. Dan menjama sholat maghrib dengan sholat isya. Itu dilakukan di waktu isya. Dan adapun sholat qashar yaitu tidak ada bedanya dengan sholat 2 rakaat yang lainnya, karena qashar hanya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pada prinsipnya, pelaksanaan sholat qashar sama dengan sholat biasa, hanya saja berbeda pada niat rakaatnya, dijadikan 2 rakaat dan tidak ada tasyahud awal. Jadi setelah 2 rakaat kemudian melakukan tasyahud akhir, kemudian salam. Yang terakhir yaitu sholat jama dan qashar. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang tadi, maka diperbolehkan mengerjakan sholat dengan cara jama dan juga qashar sekaligus, yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sambil meringkas rakaatnya. Dan berikut adalah niat sholat jama ta'dim qashar dan juga niat sholat jama ta'khir qashar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.